Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang salah satu materi dari suhu dan kalor, yaitu adalah asas Black. Asas Black terjadi saat dua atau lebih zat yang memiliki suhu berbeda disatukan, maka keduanya akan mencapai suhu campuran saat kondisinya seimbang. Nah, dapat diilustrasikan seperti ini. Jadi misalnya saya punya air panas dengan suhu tinggi, dan kemudian saya punya air dingin dengan suhu yang lebih rendah. Bila keduanya dicampurkan, maka akan terjadi perubahan suhu atau akan menjadi suhu campuran ketika keduanya mencapai kondisi seimbang. Nah, otomatis air tersebut, bila air panas dan air dingin dicampurkan, maka akan terjadi air hangat. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan berapa suhu campurannya, kita bisa menggunakan analisis dari grafik suhu campuran. Nah, dapat diperhatikan seperti berikut. Bila air dingin ini terdapat es, maka kita lihat dulu S-nya ya. Jadi S ini kan pasti mulainya dari sini naik ke 0, kemudian dari 0 ini akan melebur. Nah, kalau kalian perhatikan yang grafik biru ini berarti grafik yang punya suhunya lebih rendah, dan grafik yang merah ini adalah grafik yang bendanya punya suhu yang lebih tinggi saat keduanya belum disatukan. Untuk yang di sini ceritanya suhu awal adalah TA ya, yang grafik biru ini atau S ya. S ini suhu awal adalah TA. Kemudian air panas ya, kita sebut suhu awalnya adalah TB. Nah, nanti akan terjadi kenaikan suhu, dan air panas itu akan terjadi penurunan suhu ya, karena sebagian kalornya nanti akan melepas dan diberikan kepada es, maka nanti di sini akan terjadi suhu campuran atau kita sebut sebagai TC. Nah, berapa besaran nilai TC? Menurut Joseph Black ya, atau asas Black, kita bisa mencari nilai TC-nya ini dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi, di mana jumlah kalor yang melepas itu sama dengan jumlah kalor yang diterima. Artinya dari sini yang melepas kalor itu selalu punya suhu awalnya lebih tinggi. Berarti dari sini yang melepas kalor adalah air panas. Berarti air panas ini adalah Q4. Berarti kita tuliskan Q4 di sini. Dan yang menerima otomatis nanti adalah yang suhu awalnya lebih rendah atau air dingin. Nah, karena air dingin ada 3 proses, maka di sini ada 3 kalor. Nah, berapa besarnya kita tinggal lihat grafiknya aja. Karena Q4 ini terjadi penurunan suhu, maka kita gunakan rumus MC delta T, di mana M itu adalah massa dari airnya dikali kalor jenis air dikali TB dikurang TC ya. Karena TB-nya lebih besar, maka TB kurang TC. Jadi kita tinggal perhatikan yang lebih tinggi dikurang yang lebih rendah. Sama dengan Q1-nya ini adalah MA kali CS dikali 0 dikurang TA. Ya, jadi kalau Q1 berarti cuma sampai sini doang. Berarti makanya delta T-nya 0 dikurang TA. Ditambah MA dikali L ditambah MA kali C air dikali TC dikurang 0 ya. Jadi di sini adalah TC dikurang 0. Seperti itu. Kita langsung aja masuk ke soalnya ya. Jadi di soalnya diketahui di sini ada sepotong es. Jadi di sini diketahui dulu adalah ya. Es ini saya misalkan sebagai benda A. Berarti di sini MA-nya adalah 100 gram. Kemudian bersuhunya 0. Berarti ini TA-nya adalah 0. Dimasukkan ke dalam secangkir air bermassa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Nah, berarti ini air. Berarti air ini ceritanya benda B ya. Air itu adalah benda B, di mana massa airnya itu, berarti massa B-nya itu adalah 200 gram. Dan suhu awalnya itu adalah TB sebesar 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, berarti kalor jenis air, berarti kita masuk aja C air ya. 1 kal per gram derajat Celcius. Kemudian di sini ada kalor lebur, berarti kalor lebur itu adalah punyanya S. L simbolnya adalah 80 kal per gram. Dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor. Berarti di sini cangkirnya dia tidak menyerap kalor. Bisa kita abaikan nanti. Berapa suhu akhir campuran antara es dan air tersebut? Berarti yang ditanya nanti adalah suhu campuran atau TC. Nah, dari sini kita analisis grafiknya dulu ya.
Kita bisa analisis grafiknya dulu seperti ini. Nah, jadi ini adalah suhu 0, kemudian di sini adalah suhu T, sumbu Y itu adalah suhu T, dan di sini ceritanya adalah kalor ya. Oke. Dari grafik kita bisa lihat bahwa suhu S mula-mula adalah 0. Oh, berarti mulainya dari sini ya. Suhu S mulainya 0 dan suhu airnya adalah 50. Berarti 50 itu ya di atas 0. Berarti taruhlah ceritanya di sini. Oke, seperti itu. Nah, berarti suhu campurannya dari 0 ke 50 pasti di antara sini nih suhu campurannya. Berarti kita sebut saja dia TC. Oke, gitu ya. Nah, grafik pembentukannya adalah untuk yang S ya. Untuk yang S, karena dia dimulainya dari 0 dan kondisinya masih S, maka secara logika dicampur air panas pasti nanti dia akan melebur dulu semuanya menjadi satu. Nah, jadi di sini ada kalor lebur. Berarti kita sebut saja di Q1. Dan ketika nanti melebur seluruhnya, dia akan naik. Oke, naik menjadi suhu campurannya, yaitu Q2. Dan kalau kalian perhatikan lagi, di sini ada air, suhu awalnya adalah 50. Karena 50 lebih besar daripada 0, maka nanti si air ini dia akan melepas panas. Berarti kalau dia melepas panas, nanti suhunya akan turun. Nah, ini kita sebut saja dia Q3. Oke, seperti itu ya penggambaran grafiknya. Dan kemudian kita bisa menentukan nih berapa sih nilai dari suhu campurannya. Dengan menggunakan persamaan asas Black, berarti Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas itu adalah yang punya suhunya lebih tinggi, berarti adalah Q3. Q terimanya adalah Q1 tambah Q2. Q3 itu berarti persamaannya adalah MB C ya C air ya, karena Q3 ini adalah C air dikali dengan suhunya. Berarti kalau kalian bisa perhatikan di sini adalah suhunya turun kan? Berarti nanti dia 50 min TC sama dengan Q1-nya. Q1-nya kalau kalian perhatikan di sini adalah proses melebur. Berarti kalau proses melebur, berarti kita tuliskan dia MA atau massa benda A dikalikan dengan L ditambah dengan Q2. Nah, Q2 ini dia udah naik deh sampai ke TC. Jadi pastikan titik akhirnya nanti adalah di TC ya. Berarti di sini MA dikali CA dikali TC dikurang 0. Seperti itu. Jadi ini adalah MC delta T. Nah, kita tinggal masukin aja MB-nya berapa? 200 gram ya, karena di sini ada kal per gram, berarti kita nggak usah ubah jadi kilogram. Jadi kita langsung masuk angkanya aja 200 dikali C air adalah 1 dikali 50 min TC sama dengan massa benda A-nya adalah 100 gram dikali 80 tambah massa A nya tadi juga 100 gram ya, dikalikan dengan C air ya. Otomatis kalau udah di atas 0 ini pasti kondisinya kondisi air, berarti 1. Kalau jenisnya tinggal dikalikan dengan TC, karena TC dikurang 0 adalah TC. Oke, ini tinggal ini nolnya boleh kita coret nih. Ini kan 200, ini 100, berarti nolnya boleh kita coret. 0 coret. Berarti di sini sisanya adalah 2 kali 50 itu adalah 100. 2 dikali min TC itu adalah min 2 TC. Sama dengan 80 kali 1 itu adalah 80 ditambah 1 kali 1 kali TC, berarti tambah TC. Nah, ini min 2 TC nya kalian pindah ruas ke kanan, 80 nya kita pindah ruas ke kiri ya. Berarti jadinya 100 dikurang 80 sama dengan 3
TC ya, karena min 2 pindah ke ruas kanan jadinya positif 2 ditambah 1 TC, berarti jadinya 3 TC. Jadi di sini dapatkan adalah TC sama dengan 20/3 derajat Celcius, atau 20/3 kalau kita jadikan desimal itu adalah 6,67 derajat Celcius. Oke, seperti itu suhu campurannya untuk soal pertama ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next kita masuk ke latihan soal kedua. Nah, latihan soal kedua kita bisa tuliskan diketahuinya di sini. Diketahui ada logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air. Oke, berarti di sini ada tembaga ya, atau logam aja deh. Di sini ada logam itu sebagai benda A. Kemudian di sini ada air ya tadi ya, karena tembaga itu juga logam. Ada air. Air itu sebagai benda B ceritanya. Nah, kemudian di sini suhu logam tembaga mula-mula adalah 100 derajat Celcius. Berarti T1-nya adalah 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang bermasa 128 gram. Berarti masa airnya atau masa B-nya adalah 128 gram. Dan bersuhu 30 derajat Celcius. Berarti TB-nya itu adalah 30 derajat Celcius. Kalau jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, berarti air itu ada di sini ya. C air itu adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Dan kalau jenis tembaga berarti di sini ya. C tembaganya itu adalah 0,1 kal per gram derajat Celcius. Dan suhu campuran terjadi pada suhu 36 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui nih. Suhu campurannya 36. Saat kondisi seimbang, maka massa logam yang dimasukkan adalah, yang ditanyakan adalah massa logam. Berarti kita sebut saja dia massa A. Oke. Nah, jadi yang ditanya ya, ini yang ditanya itu adalah massa A. Nah, dari sini kalian bisa bikin grafiknya terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kita taruh dulu semua suhunya. Di sini ada 100 derajat Celcius, 30 dan 36. Oke, berarti kita urutkan ya. Di sumbu Y-nya ini kita urutkan. Berarti di sini adalah 30. Terus di atasnya berarti 36. Dan di sininya adalah 100. Itu adalah suhu tembaganya. Nah, kemudian karena ditanya masanya, otomatis di sini adalah kita lihat dulu. Air ini kan dia dari suhu 30. Suhu campuran adalah 36. Berarti air ini dia akan menerima suhu dari si logam karena suhu awalnya lebih rendah. Berarti nanti air ini dia naik ke atas, oke ya, sampai ke suhu campurannya. Nah, jadi ini adalah Q-nya air. Oke. Dan logam tembaga dia suhu awalnya 100, sedangkan suhu campurannya adalah 36. Maka otomatis logam ini dia akan turun ya. Saya ganti dulu tintanya. Ceritanya tintanya agak merah. Berarti nanti sini dia turun. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini terjadinya suhu seimbang. Ini berarti Q logam. Di mana karena bentuk grafiknya tidak ada yang perubahan wujud, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas siapa? Yang melepas selalu yang punya suhu awalnya lebih tinggi. Berarti adalah Q logam. Dan yang menerima itu adalah yang punya suhu awalnya lebih rendah. Berarti adalah Q air. Nah, dari sini
Karena terjadi perubahan suhu dua-duanya, maka kita bisa gunakan persamaan MC delta T untuk kedua key ini. Berarti di sini logam itu tadi adalah benda A, kita tuliskan aja deh MA dikali dengan C logamnya dikalikan dengan perubahan suhunya. Nah, perubahan suhunya logam itu berarti dari 100 ke 36. Jadi 100 dikurang 36 sama dengan airnya di sini adalah M air berarti sebagai MB, oke, dikali C air, kalor jenis air, dikalikan dengan selisih suhunya. Nah, air itu kan berarti dari tinggi kurang rendah ya, berarti 36 dikurang 30. Oke, kita masukkan M logamnya, kita cari. Oke, kita tuliskan saja dia MA. C logamnya diketahui adalah 0,1, berarti di sini 0,1 dikali 100 kurang 36 itu adalah 64 sama dengan MB-nya. MB berarti massa benda B itu adalah air 128. C airnya adalah 1. Ini 36 dikali 30 itu adalah 6. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan ya. Ini kan pembagian nih. Ini pembagian berarti 64 sama 128 ini boleh kita coret. Berarti jadi 2. Berarti di sini udah tetap ya. Berarti MA-nya dikali 0,1 sama dengan 2 dikali 1 2, 2 dikali 6 adalah 12. Nah, berarti MA kita bisa cari dari 12 dibagi 0,1. Kalau kalian kalikan dengan 10 per 10, berarti nanti massa airnya ketemunya adalah 120 gram. Oke, ini ketemu hasil akhirnya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nomor 3, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar, ketemunya berapa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.